Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada muatan pelajaran PPKN kelas 5 tema 5. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah untuk menjaga NKRI dari ancaman luar negeri yaitu negara asing maupun ancaman dalam negeri yaitu konflik antar suku. Yang kedua, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional yang ditandai dengan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Usaha menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Usaha-usaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan adalah yang pertama yaitu menjaga keutuhan NKRI. Dan yang kedua adalah memiliki wawasan Nusantara. Usaha untuk menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan upaya-upaya berikut. 1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila. 2. Menaati peraturan yang berlaku. 3. Memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. 4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong di masyarakat. 5. Mencintai dan melestarikan budaya daerah dengan mempelajarinya. 6. Bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri. 7. Berprestasi dengan keahlian yang dimiliki di tingkat nasional maupun internasional. Dan 8. Membantu korban bencana alam di daerah lain. Selanjutnya kita akan belajar tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara juga dapat didefinisikan dengan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini adalah fungsi wawasan Nusantara. Ada 4, yaitu yang pertama sebagai konsepsi ketahanan nasional, yang kedua sebagai wawasan pembangunan, ketiga sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, dan yang keempat sebagai wawasan kewilayahan. Wawasan Nusantara dengan fungsi sebagai konsepsi ketahanan nasional maksudnya adalah wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam pengembangan strategi ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ekonomi, pangan, sosial kemasyarakatan, dan ketahanan kewilayahan. Selanjutnya, fungsi sebagai wawasan pembangunan ialah wawasan Nusantara dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan nasional yang mencakup kesatuan politik, perekonomian, sosial, budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan. Kemudian, fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan adalah wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam merencanakan pertahanan dan keamanan nasional, geopolitik dan geostrategi regional, serta upaya pertahanan dan keamanan lainnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan artinya adalah wawasan Nusantara dijadikan dasar untuk menetapkan batas-batas negara sehingga berfungsi mencegah sengketa dengan wilayah-wilayah perbatasan Indonesia. Hal ini karena wawasan Nusantara memiliki tujuan nasional dan tujuan ke dalam. Tujuan nasionalnya yaitu menjaga persatuan Indonesia dan perdamaian dunia yang disimpulkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,
1. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan tujuan kedalam dari wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan kesatuan aspek kehidupan yang ada di Indonesia. Implementasi atau penerapan dari wawasan Nusantara adalah pada kehidupan politik, perekonomian nasional, kehidupan sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan negara. Implementasi wawasan Nusantara pada kehidupan politik yaitu yang pertama, pelaksanaan kehidupan politik sesuai undang-undang. 2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat yang sesuai hukum. 3. Menjunjung tinggi HAM, toleransi, dan pluralisme. 4. Memperkuat komitmen politik pada partai politik dan lembaga pemerintahan. Dan yang kelima, meningkatkan peran Indonesia dalam lingkup regional dan internasional. Implementasi wawasan Nusantara pada bidang perekonomian nasional yaitu 1. Wilayah Indonesia memiliki potensi ekonomi tinggi seperti posisi khatulistiwa, lautan yang luas, hutan tropis yang besar, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam jumlah besar. 2. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan sosial dan keseimbangan antar daerah. 3. Pembangunan perekonomian Indonesia harus melibatkan partisipasi aktif rakyat Indonesia, seperti pengembangan UMKM. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial dan budaya adalah 1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Mengembangkan pembangunan yang setara dan berkeadilan. Dan 3. Mengembangkan dan melestarikan budaya Indonesia. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan negara. 1. Kegiatan pertahanan dan keamanan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya TNI dan Polri. 2. Membangun rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Dan 3. Membangun angkatan bersenjata yang berkualitas. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.